Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nur Amelia dengan NIM B1C12547. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tutorial Microsoft Excel yang mudah dipahami, khususnya bagi kita yang masih pemula atau yang ingin mengasah kembali kemampuan Excel. Jadi pastikan untuk videonya sampai selesai, karena tutorial ini akan sangat membantu untuk tugas, kuliah, pekerjaan maupun kebutuhan sehari-hari. Jadi sebelum kita lanjut, saya akan memberitahukan dulu tentang penjelasan singkat mengenai Microsoft Excel. Microsoft Excel itu adalah salah satu aplikasi pengolah angka yang sangat sering digunakan untuk mengelola data. Dengan Excel, kita bisa melakukan perhitungan otomatis, membuat tabel, mengolah data, hingga menampilkan data dalam bentuk grafik. Excel juga memiliki berbagai rumus dan fungsi seperti sum, average, min, dan max, dan banyak lagi rumus lainnya yang dapat mempermudah pekerjaan kita secara cepat dan akurat. Jadi, pada tutorial kali ini kita akan belajar cara menggunakan rumus di Microsoft Excel secara sederhana dan praktis. Yuk, langsung saja kita mulai tutorialnya. Kita buat dulu. Nice, kita perbesar. Jadi di sini saya akan membahas mengenai rumus statistik yang sederhana dari Microsoft Excel. Ada yang menggunakan rumus min dan max, yang dimana fungsi dari rumus min itu untuk mencari nilai terkecil atau terendah. Kalau fungsi dari nilai max itu untuk mencari nilai tertinggi atau terbesar. Ini ada contoh. Sebentar, kita blok dulu semuanya. Kita ubah typingnya, jenis fontnya maksudnya. Oke. Kita mulai. Ini kita buat dulu contoh tabelnya. Jadi di sini kita akan cari nilai tertinggi dan terendahnya. Jadi perhatikan teman-teman, sini rumusnya adalah sama dengan, untuk nilai tertinggi itu pakai rumus max. Dan sebaliknya, kalau untuk nilai terendah pakai rumus min. Ini kita pakai rumus max karena mencari nilai tertinggi, rumus max. Terus ini di blok nilainya. Oke. Terus enter. Nah, nilai tertingginya itu 93 dari sini. Terus nilai terendah itu tadi pakai rumus min. Lalu di blok kembali lagi nilainya semuanya. Terus tekan enter. Nah, nilai terendahnya itu 50 yang ini. Oke, kita pakai contoh lainnya. Karena ditanya nilai tertinggi dari laki-laki dan perempuan, jadi kita buat dulu tabelnya. Nilai tertingginya itu sama dengan nilai tertinggi itu pakai rumus tadi, itu max. Kita buka kurung lagi, ya, terus di blok kelaminnya. Nah, dengan tanda kutip L, lalu tutup kurung di. Nah, ini sudah muncul 85. Terus untuk perempuan juga sama dengan max. Terus kita buka kurung lagi, blok ini sama dengan kutip P, terus tutup kurung dikali dengan dalam kurung lagi, blok lagi nilainya, tutup kurung 90. Gini guys, begitu juga dengan yang nilai terendah, dia tuh versi minnya. Terus yang rumus kedua kita buat lembar baru, dia tuh rumus sum if, dan sum ifs. Yang pertama itu rumus sum itu untuk melakukan jumlah secara keseluruhan. Kalau rumus sum if untuk melakukan penjumlahan dengan kriteria tertentu. Kalau rumus sum ifs untuk melakukan penjumlahan dengan lebih dari satu kriteria. Kita contoh. Sini kita blok lagi untuk kita ubah fontnya. Sini dengan rumus rumus sum untuk menjumlahkan tadi guys, menjumlahkan secara keseluruhan. Terus ini tinggal di blok. Nah, di blok barisnya
enter. Nah, terus begitu juga dengan bawahnya, tapi di sini sisa ditarik saja guys. Nah, agar lebih rapi kita rata tengah. Oke, terus ini kita buatkan dulu tabelnya. Jangan lupa dikasih warna. Nah, lalu kita akan membuat lagi contoh menggunakan rumus sum IF, yang dimana tadi rumus sum IF itu digunakan untuk menghitung jumlah keseluruhan berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya itu penggunaan rumus sum IF untuk menghitung jumlah keseluruhan siswa laki-laki atau L. Terus di sini tuh ada contohnya lagi. Misalnya pertanyaan ini, jumlah keseluruhan tabungannya laki-laki atau L. Di sini sama dengan kita pakai rumus sum IF, terus di blok ininya di laki-laki atau perempuan jenis kelaminnya, terus titik koma, tanda kutip L, kutip lagi, titik koma, jumlah ini. Nah, terus enter. Ini hasilnya. Kita ubah dulu. Hasilnya itu jumlah keseluruhan tabungan laki-laki atau L itu sama dengan 655.000. Kalau mau cari perempuan juga gampang. Misalnya jumlah keseluruhan tabungan perempuan ganti saja ininya menjadi B. Nah, ini 135. Ketiga itu ada contoh untuk rumus sum IFS, yang dimana rumus sum IFS itu digunakan untuk melakukan penjumlahan dengan lebih dari satu kriteria. Contohnya, nah untuk mencari total penjualannya itu kita pakai rumus sum IF sama dengan sum IFS, terus kita blok yang totalnya tadi, ini blok, titik koma, yang nama barangnya juga di blok, situ titik koma, tanda kutip, power supply, tutup kutipnya, terus titik koma lagi, yang D itu yang kondisi. Oke, terus titik koma, tanda kutip, no ori, tutup kutip, terus enter. Ini hasilnya. Tunggu, kita untuk di bagian sini kita kasih akuntansi lagi. Oke, terus untuk yang power supply ori itu sama dengan sum IFS, terus totalnya di blok, titik koma, nama barangnya di blok, titik koma, ini power supply, tanda kutip lagi, titik koma lagi, kondisinya di blok, kolom kondisi, titik koma, tanda kutip, ori, tutup kutip, ini 11.100.000. Terus yang ini juga sama, sum IFS, yang ini totalnya lagi di blok, titik koma, kolom nama barangnya di blok, titik koma, kutip, ini kata kuncinya di sini ada hard disk eksternal, titik koma lagi, blok kolom kondisinya, titik koma, kutip, yang ori, terus enter. Nah, ini terus untuk sama juga seperti di atas, sama dengan sum IFS, totalnya di blok, terus titik koma, nama barangnya,
titik koma, ini harddisk eksternal, titik koma lagi, harus huruf besar guys, sesuai sama penulisan. Eksternal, titik koma, kutip, titik koma, kondisinya, terus titik koma ini yang Moori 7 juta. Terus ini lagi sang IFS, totalnya di blok, titik koma lagi, nama barangnya, titik koma lagi, tanda kutip, monitor LCD, tutup kutipnya, titik koma lagi, kondisinya lagi di blok, titik koma lagi, tanda kutip yang ini ori, enter. Terus sama dengan sum IFS lagi, totalnya lagi di blok, titik koma lagi, nama barangnya lagi, titik koma lagi, tanda kutip, monitor LCD, titik koma lagi, ini titik koma kutip Moori 4.800.000. Nah, ini dia hasil yang benar. Kita buatkan tabel. Lalu kalau sudah, sekarang kita mau menggunakan rumus average, yang dimana rumus average ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata. Ini ada contoh penggunaan rumus average pada sebuah tabel data. Mencari nilai rata-ratanya ini kita pakai rumus average, terus di blok ini sampai minggu keempat. 540. Jadi ini sisa ditarik saja ke bawah. Nah, ini kita atur Ctrl E, terus ini lagi Ctrl E, terus kita buatkan tabelnya. Itu untuk contoh penggunaan rumus average. Lalu kita akan menggunakan rumus count, konta, kontif, kontifs, dan count blank. Yang dimana rumus count itu untuk menghitung berapa banyak data atau jumlah data. Lalu ada rumus count A untuk menghitung jumlah data baik angka maupun teks. Lalu ada rumus count blank untuk menghitung jumlah sel yang kosong atau blank. Terus ada rumus count if untuk mengetahui jumlah data dengan satu kriteria. Lalu ada rumus count ifs untuk mengetahui jumlah data dengan lebih dari satu kriteria. Ini kita akan pakai contoh rumus fungsi count. Kita buat tabelnya untuk menghitung jumlah datanya, transaksi berdasarkan kolom, sama dengan count, terus di blok, terus enter. Itu ada 7. Untuk kolom D dengan count if, titik koma 10, ada 4. Terus count blank, terus di copy, ada 4. Terus untuk yang G itu pakai rumus count blank juga, count blank di blok, enter. Nah, kita buat tabelnya dulu. Terus
ini untuk contoh menggunakan fungsi count IFS Bandung yang dikirim dan yang belum, sama pakai rumus count IFS kota tujuan di blok, lalu titik 2, terus ketik Bandung, titik koma lagi yang ini, yang terus titik koma, kutip, dikirim, titik koma, enter, ada 3. Terus yang belum juga sama dengan count IFS yang Bandung, terus titik koma, kutip, Bandung, kutip, titik koma lagi, ini titik koma yang belum, ada 2. Pas guys, kita buatkan tabel agar lebih rapi. Oke. Begitu juga kalau mau cari yang kota-kota lainnya kayak Surabaya, Sopeng atau apa gitu guys. Praktik pertemuan keempat. Untuk mencari ini sama dengan rumus count, terus nilainya di blok semua, enter, ada 10 jumlah range. Terus jumlah mahasiswa tidak lulus pakai count IF ini, terus titik koma, kutip, lulus, ada 5, terus count IF ini, terus titik koma, ini tidak lulus, ada 5, terus ini pakai count IFS, laki-laki tidak lulus berarti kelaminnya, titik koma, kutip, L, titik koma, ini titik koma yang lulus, ada 3. Terus cuma laki tidak lulus, count IFS ini, titik koma, kutip, L, ini, terus lulus, ini, kutip, tidak lulus, ada 3. Terus untuk perempuan count IFS, jenis kelaminnya di blok, titik koma, kutip, B, titik koma, keterangan lulus, titik koma yang lulus, ada 2. Terus perempuan tidak lulus sama dengan count IFS, terus di blok lagi, titik koma, ini B, titik koma, ini, terus titik koma, ini tidak lulus, 2. Oke, ya guys, supaya rapi. Tugas asistensinya, jadi untuk total harga itu
sama dengan di jumlah unit dikali dengan harga unit. Oke. Terus sisa kita salin ke bawah atau geser ya. Terus untuk diskonnya itu sama dengan total harga dikali 15%, sama dengan ini diskonnya. Kita tarik lagi, total harga netonya sama dengan total harga dikurangi diskonnya, sama dengan ini. Kita tarik lagi. Nah, untuk total keseluruhan itu pakai rumus sum, terus diblok semua total harga netonya, terus enter ini. Terus untuk nilai tertingginya itu kita pakai rumus max, terus diblok lagi di kolom total harga netonya, enter. Terus untuk nilai terendahnya itu pakai rumus min, terus diblok lagi ininya. Oke, terus untuk nilai rata-rata kita pakai average, kita blok lagi total harga netonya. Nah, ini sudah jadi. Sebentar kita rapikan dulu guys. Buat tabel agar lebih rapi, ku berlari terbang tinggi. Nah, mantap. Baik, demikianlah pembahasan mengenai tutorial Microsoft Excel pada kesempatan kali ini. Melalui latihan ini kita telah mempelajari penggunaan berbagai rumus Excel seperti sum, terus sum if, sum ifs, terus ada ini average, ada count dan count if, count fs, terus ada juga ini min max, dan fungsi lainnya untuk mengolah data secara efektif dan lebih akurat. Semoga materi yang disampaikan dapat membantu dalam memahami dasar pengolahan data menggunakan Microsoft Excel dan dapat diterapkan baik untuk tugas perkuliahan maupun kebutuhan kerja. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.